kerja di Betel melayani sepenuh waktu. Mereka mengabdikan diri untuk melakukan kehendak Allah dan mendukung kerajaannya. Mereka tidak digaji, tapi mereka mendapat tempat tinggal, makanan, serta sedikit tunjangan untuk membantu menutup pengeluaran pribadi. Setiap orang di Betel mempunyai tugas, bisa jadi di kantor, di dapur, atau di ruang makan. Ada juga yang melayani di percetakan atau penjilidan, atau bekerja di bagian pembersihan, penatu, perawatan bangunan, dan yang lainnya. Tempat di mana orang-orang sibuk mendukung pemberitaan kerajaan Allah. Tujuan utama Betel adalah untuk memastikan sebanyak mungkin orang bisa mendapat kebenaran Alkitab. Brosur ini adalah salah satu contohnya. Badan pimpinan mengawasi pembuatan isi brosur ini. Lalu teksnya dikirim secara elektronik kepada ratusan tim penerjemah di seluruh dunia. Setelah itu, brosur ini dicetak dengan mesin-mesin berkecepatan tinggi di beberapa percetakan Betel dan dikirim ke lebih dari 110.000 sidang. Dalam setiap proses itu, keluarga Betel mendukung pekerjaan yang paling penting sekarang ini, yaitu memberitakan kabar baik. Betel atau Rumah Allah. Sebagai kota utama kerajaan utara di bawah pemerintahan Yeroboam, Betel yang dahulunya terkemuka sebagai tempat Allah yang benar menyingkapkan diri, kini menjadi terkenal sebagai pusat agama palsu. Di Betel, di ujung selatan kerajaan Israel yang baru dibentuk itu, serta di Dan yang terletak di ujung utaranya, Yeroboam mendirikan anak-anak lembu emas dalam upaya untuk melarang rakyatnya pergi ke Bait Yerusalem. Dengan memiliki rumah ibadat dan mezbah sendiri, hari raya buatan sendiri, dan imam-imam yang dipilih dari antara suku-suku non-Lewi, Betel menjadi simbol kemurtadan yang menjijikan dari ibadat yang benar. Allah Yehuwa tidak menunda dalam mengutarakan kecamannya melalui seorang abdi Allah yang benar yang diutus ke Betel untuk menyatakan hukuman atas mezbah yang digunakan sehubungan dengan penyembahan anak lembu. Meskipun Raja Yehu belakangan memusnahkan ibadat Baal dari Israel, ibadat kepada anak lembu emas berlanjut tanpa gangguan di Dan serta Betel. Kendati ibadat palsu merajalela di Betel, catatan memperlihatkan bahwa di sana terdapat kelompok para nabi pada zaman Elia dan Elisa. Betel juga adalah tempat tinggal sekelompok anak-anak yang mencerca dan mencemooh Elisa, sehingga banyak dari antara mereka tewas akibat penghukuman ilahi. Nabi Amos dan Nabi Hosea pada penghujung abad ke-9 dan pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi mempermaklumkan penghukuman dari Allah atas kemerosotan agama yang berpusat di Betel. Walaupun Hosea secara langsung menyebutkan Betel, yang artinya rumah Allah, itu hanya sewaktu mengingatkan kembali bahwa Allah menyingkapkan dirinya kepada Yakub yang setia di sana. Ia tampaknya menggunakan nama Bet Awen yang artinya rumah celaka atau sesuatu yang mencelakakan untuk memaksudkan kota itu dan akibat dari praktek-praktek agama palsunya. Dia memperingatkan bahwa berhala anak lembu emas yang dilayani oleh para imam Allah asing akan menjadi penyebab berkabungnya Israel yang menyembah berhala itu. Tempat-tempat tingginya akan dimusnahkan dan tanaman berduri serta rumput duri akan menutupi mezbah-mezbahnya. Sedangkan rakyatnya yang bakal dibawa ke pembuangan di Asiria akan berseru kepada gunung-gunung, "Tutupilah kami," dan kepada bukit-bukit, "Jatuhlah menimpa kami." Nabi Amos berbicara dengan nada serupa dan ia memperlihatkan bahwa tidak soal seberapa sering bangsa itu mempersembahkan korban di mezbah-mezbah Betel
ziarah mereka yang kelihatannya saleh ke tempat itu semata-mata merupakan pelanggaran, dan memperingatkan bahwa kemarahan Yehuwa yang menyala-nyala serta tak terpadamkan lagi akan dilampiaskan ke atas mereka. Karena marah atas pernubuatan yang dilakukan Amos di Betel, Imam Amazia yang murtad menuduh Amos berbicara membangkang dan menyuruh dia kembali ke Yehuda, ke tempat asalnya, dan bernubuat di sana. Betel tetap menjadi tempat suci penyembahan berhala sampai kerajaan utara jatuh ke tangan Assyria pada tahun 740 sebelum Masehi. Oleh sebab itu, lebih dari seabad kemudian, Yeremia dapat menunjuk kepada hal ini sebagai contoh peringatan bagi orang-orang yang mengandalkan ala-ala palsu, sehingga akhirnya akan dipermalukan. Bahkan setelah itu Betel masih tetap menjadi pusat ibadat, karena Raja Assyria mengirim kembali salah seorang imam dari pembuangan ke Israel untuk mengajarkan agama dari Allah negeri itu kepada orang-orang yang diganggu oleh singa-singa. Dan imam ini menetap di Betel, mengajar orang-orang tersebut bagaimana seharusnya takut kepada Yehuwa. Hasilnya dengan jelas menunjukkan bahwa ia seorang imam penyembah anak lembu emas, karena mereka takut kepada Yehuwa, namun mereka menyembah Allah-Allah mereka sendiri dan ibadat palsu yang sama dengan penyembahan berhala yang diprakarsai Yeroboam terus berlanjut di sana. Saya sudah membongkar tentang penyembahan berhala para saksi Yehuwa di dalam beberapa video, misalnya di video nomor 16 dan 23. Silakan cek bagian deskripsi untuk linknya. Nah, untuk bukti lainnya, pertama, badan pimpinan mengaku telah dipilih oleh Yesus sebagai satu-satunya golongan hamba setia dan bijaksana yang berhak menafsirkan Alkitab bagi seluruh anggotanya saksi Yehuwa. Apapun juga yang ditafsirkan badan pimpinan, entah itu benar ataupun salah, wajib diterima oleh para saksi Yehuwa sebagai sebuah kebenaran. Para saksi Yehuwa wajib taat dan patuh menerima mentah-mentah apapun juga makanan rohani yang mereka terima. Nah, lalu apa hubungannya antara ketaatan mutlak dengan menjadi budak manusia? Paulus menyatakan bahwa kita adalah budak orang-orang yang kita taati di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 16 yang mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, oleh karena itu, saya mengundang para saksi Yehuwa sebaiknya bertanya kepada diri sendiri, apakah Anda menjadi budak manusia atau menjadi budak Allah? Siapakah yang memberikan pengaruh terbesar atas keputusan dan jalan hidup Anda? Misalnya dalam hal memperoleh pendidikan, dalam hal mencari pasangan hidup, dalam hal pertemanan atau Anda bersosialisasi, yaitu siapa yang boleh menjadi teman Anda dan siapa yang tidak boleh, dalam hal cara berpakaian, dan dalam hal mendengarkan musik, dan lain-lain hal. Siapa yang mempengaruhi dan mengatur kehidupan Anda? Anda pribadi atau Anda mengikuti apa yang dikatakan oleh badan pimpinan?
Jika Anda selalu mengikuti arahan dan petunjuk badan pimpinan, jelas bahwa Anda adalah budak badan pimpinan, karena semua keputusan hidup Anda diatur dan diarahkan oleh 8 orang ini. Jadi tolong renungkan, siapa yang memberikan pengaruh terbesar atas keputusan yang Anda ambil di dalam hidup Anda. Jika Anda sebagai saksi Yehova mentaati mutlak dan menerima mentah-mentah suatu pengajaran dari badan pimpinan, entah itu benar ataupun salah, sehingga memberikan pengaruh terbesar atas hidup Anda, maka sebenarnya secara otomatis Anda adalah budak manusia, bukan? Poin kedua, saksi Yehova secara tidak sadar merujuk organisasi lembaga menara pengawal sebagai Yehova sendiri. Misalnya, jika ada orang yang setia mengikuti organisasi ini, berarti ia setia kepada Yehova. Jika ia keluar dari keanggotaan organisasi ini, maka orang itu disebut meninggalkan Yehova. Demikian juga jika ada orang yang bergabung kembali dengan organisasi ini, disebut kembali kepada Yehova. Padahal Allah Yehova dengan organisasi menara pengawal tidaklah sama. Namun demikian, saksi Yehova menganggapnya sama, yaitu organisasi lembaga menara pengawal adalah Yehova sendiri. Perhatikan kutipan ini yang menceritakan kisah Ibu Anne yang dikatakan telah dipecat sehingga dikucilkan oleh komunitas sesama saksi Yehova, bahkan oleh anaknya sendiri. Dan jika hubungan ibu dan anak tersebut ingin pulih kembali seperti semula, maka satu-satunya cara adalah ibunya itu kembali ke Yehova, atau sebenarnya kembali bergabung dengan organisasi ini. Perhatikan kutipan berikut ini. Anda mengatakan bahwa kalau ibunya ingin bahagia kembali, satu-satunya jalan adalah kembali kepada Yehova. Sekarang kita dengar kesaksian dari seorang mantan saksi Yehova yang menjelaskan siapa sebenarnya Allah yang para saksi Yehova ini sembah. Is really the God of Jehovah's Witnesses is Watchtower. When Watchtower says Jehovah, they very often mean Watchtower. Because if you leave Watchtower, they say you're leaving Jehovah. If you come back and become a witness again, they say you've returned to Jehovah, even if your faith or belief has never changed. So who did you really leave? You left Watchtower. You didn't leave God, but they say you left God. So if in their mind leaving them means you left God, they must be God in their own minds. And they are. And we have to make this point very clear, because whenever it's, in the organization, we never noticed this when we were Jehovah's Witnesses. It wasn't until later that we left that whenever they talk about the governing body, it is exactly the same as Jehovah. Which is God for them, yeah. Yeah. So they are on equal level. Jehovah is the governing body. The governing body is Jehovah. Mm-hmm. So when they say you have to obey Jehovah, you have to obey the governing body. When they say you have to serve Jehovah in your youth, mm-hmm. you have to serve the governing body, mm-hmm. the Watchtower, the organization. They're not separate things. No. And that's the thing, because when we were leaving, mm-hmm. when we were starting to discover that we don't want to be Jehovah's Witnesses anymore, I remember we said, we don't want to be Jehovah's Witnesses anymore, but we want to keep serving Jehovah. Yeah, like, can we serve Jehovah but not be a part of the religion organization? And it was specifically, no. Yeah. They are together. You cannot serve Jehovah on your own. Mm-hmm. There's no personal relationship. And be okay. Yeah. You have to be a Jehovah's Witness. And listen to the governing body. Who obeys loyally, without question, the governing body.
Jika Anda seorang Kristen yang ingin mendukung channel ini mencegah penyesatan organisasi Saksi Yehova, tolong tekan tombol like, karena semakin banyak like maka YouTube akan merekomendasikan video ini secara otomatis kepada lebih banyak orang Kristen lainnya. Bukti poin ketiga yang terakhir yaitu bagaimana sebenarnya organisasi ini merupakan penyembahan berhala modern bagi para Saksi Yehova. Mengapa para Saksi Yehova melakukan penyembahan kepada organisasi ini tanpa mereka sadari? Karena organisasi ini mengklaim bahwa jika seseorang bergabung dan menjadi bagian dari organisasi ini, maka ia akan beroleh selamat. Perhatikan kutipan berikut ini. Janganlah menarik kesimpulan bahwa ada jalan atau cara yang berbeda-beda yang dapat saudara tempuh untuk memperoleh kehidupan dalam sistem baru Allah. Hanya ada satu bahtera yang selamat melampaui air bah, bukan sejumlah kapal. Selain itu, hanya akan ada satu organisasi Allah yang kelihatan, yang akan selamat melampaui sengsara yang besar yang semakin dekat. Sama sekali tidak benar bahwa semua agama menuntun ke satu tujuan. Saudara harus menjadi bagian dari organisasi Yehova, melakukan kehendak Allah agar dapat menerima berkat-berkat-Nya berupa kehidupan abadi. Ajaran Saksi Yehova inilah yang menjadikan ajaran Saksi Yehova merupakan sebuah bidat, karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk memperoleh selamat adalah melalui percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Organisasi ini telah menggantikan peran Yesus Kristus dengan dirinya. Dan lucunya, di dalam sebuah publikasinya, organisasi Menara Pengawal mengingatkan anggotanya agar tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala modern. Dalam kutipan berikut ini, sebagai umat Kristiani, kita menghadapi tantangan-tantangan yang serupa dewasa ini. Kita tidak dapat berpartisipasi dalam versi modern dari penyembahan berhala. Apakah itu isyarat yang bersifat penyembahan kepada sebuah patung, atau lambang, atau menyatakan seseorang atau organisasi sebagai penyelamat. Betapa tepatnya kutipan tersebut menggambarkan bagaimana Saksi Yehova menyembah organisasi ini karena mengira bergabung dan menjadi bagian darinya akan memperoleh selamat. Dan jika Anda seorang Kristen yang telah menyaksikan video ini, tolong bantu membagikan pengetahuan yang Anda peroleh kepada saudara seiman lainnya untuk menghindarkan penyesatan ajaran Saksi-Saksi Yehova.